Oke, baiklah sama gue Media di channel Stream With Me. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu control gamepad yang widih. Ini keren parah cuy. Dari Aneka Nemesis, gamepad wireless Bluetooth yang punya fitur segudang. Sampai gue pun juga pusing ini. Gue pusing reviewnya karena gue kira gamepad ya udah gampang review gamepad, tapi ternyata ini karena banyak fiturnya, gue harus mempelajari dan gue harus mengexperience si gamepad ini itu selama berhari-hari. Sampai gue editor, kameramen semuanya turun tangan untuk mengacak-acak fitur yang ada dalam si gamepad ini. So oke, kenalin buat kalian semua satu gamepad paling gila menurut gue yang masif banget, yang edan. Pokoknya kalian pasti puas beli gamepad ini. Tapi harganya murah, hanya sekitar di 300 ribuan aja cuy. Yaitu adalah Bluetooth game controller yang namanya adalah NYK Prime GP600. So, oke, mungkin video ini agak sedikit panjang karena di sini gue bakal detailin satu-satu karena biar kalian ini tuh puas beli si NYK GP600. Kadang gue ketukar namanya GP gamepad. Yang kemarin kita bahas GP400, sekarang ini GP600 ya. Nah ini adalah gamepad wireless yang bisa dicas, yang kita ini nggak harus lagi pakai kabel-kabelan. Dulu gue pernah nge-review juga sih salah satu gamepad dari si NYK juga nih cuy. Dan agak kurang ya karena Bluetooth, dan gue pakai PC perlu dongle Bluetooth yang lumayan agak mahal padahal, tapi kadang susah ngekonekinnya. Tapi ini tadi gue coba ya, gue udah coba pakai si Apple TV cuy. Gue main controllernya di Apple TV, controller ini gue sambungin ke Apple TV, gue main di layar TV 50 inch dan itu puas banget. Cuman ada beberapa sedikit yang agak sedikit delaying atau kenapa, mungkin karena transmisinya atau mungkin gangguannya karena ruangan terlalu luas. Nah tapi dipakai buat TV sih dengan harga Bluetooth ya, dongle Bluetooth 50 ribuan ini puas banget. Nah, tapi di sini gue bakal susun satu-satu pembahasannya. Pertama adalah what's in the box, kira-kira ada apa sih dalam kemasan si NYK GP400 ini cuy. NYK GP600 ini cuy. Oke, di saat kita pertama kali ngebeli ini cuy, kita akan mendapatkan apa aja. Yang pertama kita mendapatkan dari si gamepadnya ini, lalu kita mendapatkan USB Type-C ya, ini ngecasnya udah cepet juga, udah pakai USB Type-C. Kita mendapatkan stand holder untuk kalian para user smartphone. Nah, jadi udah bisa dipakai di PC, dipakai juga di smartphone, plus dikasih juga stand holdernya ya, biar kalian lebih experience bermainnya lebih oke juga cuy. Dan yang mengejutkan ya, dan yang mengejutkan banget yaitu user manualnya. Gila, ini bolak-balik lagi cuy. Yang dimana kalian harus mempelajari semuanya ya, gue sebagai reviewer harus mempelajari semuanya. Kira-kira nih ini kayaknya ini aduh gimana ya cuy ya, gue ngerasa ini salah satu produk NYK yang bener-bener niat banget nih ngeluarinnya, nggak nanggung-nanggung gitu cuy. Jadi selain dari masalah desainnya, dia pun fiturnya pun oke. Tapi yang paling gue suka dari desainnya nih, kita akan bahas dari segi desainnya dulu, yang menurut gue ini desain yang keren parah. Jadi desainnya itu dia ya handlingnya Xbox cuy. Dia bentuknya bentuk Xbox. Cuma yang paling gue suka tuh dia ada glass transparansinya ini, yang kita bisa ngeliat modul-modul si gamepadnya ini tuh secara transparan. Oh inget banget sih zaman gua SMP dulu tuh gua pernah punya joystick kayak gini, gamepad kayak gini ya di zamannya PS. Ya itu menurut gua udah sangat wah banget. Nah ini lebih wah lagi karena si warna transparannya itu dia bahasanya tuh kayak frost black kayak gitu cuy. Jadi tetap gagah banget, tetap keren banget. Tapi kalau misalnya setup kalian plus R punya RGB dan ini dipajang di dekat PC kalian, ini memberikan kesan yang sangat mewah menurut gua gitu. Nah terus lagi dari masalah si handlingnya ini yang menurut gua ngepas. Meskipun agak awalnya kayak licin, kayak agak berminyak kayak gitu, tapi begitu kita mainin ini enak banget, dingin banget gitu cuy. Berbeda banget saat kita megang gamepad yang plastik biasa gitu yang ABS kayak gitu nggak enak. Tapi ini karena dia ini plastiknya kaca kayak gitu cuy, ngebuat gua lebih soft, lebih enjoy gitu melihatnya. Belum lagi dengan tombol-tombolnya ini agak sedikit ngeglossy, plus logo Nemesisnya ini keren nih. Baru kali gue ngeliat logo Nemesis yang sekeren ini berada di tengah di tombol modenya ini. Bisa kita pengen berubah mode itu, waduh keren banget. Belum lagi banyak banget tombol-tombol di belakang yang buat ini jadi makin pusing ya. Belum lagi dengan warna LED-nya ini yang soft banget, enak banget buat dilihat dan bisa kita rubah langsung dalam si gamepadnya ini. Mau kita rubah atau mau kita matiin pun juga oke sih di sini cuy. Nah selanjutnya kita bakal bahas dari segi si fiturnya yang mungkin ini agak sedikit panjang banget masalah fiturnya. Cuman kalian ya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya gue kebutuhannya kayak buat main di PC ya udah kalian knowledge dari produknya hanya di PC aja. Tapi misalnya kalian bermainnya untuk di Android ya udah di Android aja, karena ini terlalu semakin kalian baca semakin pusing nanti cuy. Jadi ya udah, kita sebagai orang yang biasa aja untuk masalah gamepad ya cukup satu fitur doang juga kayaknya udah cukup cuy.
Oke, sekarang kita bahas untuk masalah fitur dari si Prime GP400 ini. Dia ini memiliki fitur Bluetooth 5.0 dengan HDR connection gamepad, yang dimana dia ini bisa diklaim no delay, tapi gue ngerasain tadi untuk di Apple TV agak sedikit delay sedikit lah ya untuk main-main game-game balap. Tapi setelah gue deketin ya, jadi kalau posisinya terlalu jauh, begitu gue deketin delaynya agak sedikit berkurang. Untuk di PC dia so far aman banget karena jaraknya akan terlalu jauh ya. Nah, dia pun memiliki edge stable vibration button nih, yang dimana bisa kalian matiin ataupun kalian non-aktifin ya. Bisa kalian matiin ataupun kalian aktifin dari si vibrationnya ini. Lalu dia juga memiliki makro setup button nih buat kalian yang suka farming bisa pakai si fitur makronya. Dan juga dia memiliki fitur removable mobile holder ya, holder buat handphone Android kalian ataupun iPhone kalian cuy. Dia juga memiliki D input dan juga X input nih. Untuk sistem operasi dari si Microsoft biar si controller ini makin maksimal dipakai buat bermain gamenya cuy. Nah, si gamepad ini juga memiliki layout Xbox nih, dan juga udah pasti si gamepad ini adalah gamepad multi platform yang bisa kalian gunakan di semua device yang support oleh si gamepad itu tersendiri. Oke, selanjutnya kita udah untuk masalah spesifikasi dulu sebelum ke fitur-fitur lanjutan yang lainnya nih. Jadi dia memiliki jarak di sekitar 5 sampai dengan 10 meter dengan baterainya ini di 800 mAh. Interface-nya udah pakai USB Type-C dan waktu isi dayanya lumayan agak cukup lama di sekitaran 2 jam ya. Ya cukup lah bisa kalian dibawa tidur pun juga bisa. Dan waktu penggunaannya ini masif banget, bisa sampai dengan 10 jam ya. Nah, dengan dimensinya ini di 160 x 110 x 68 mm dan beratnya ini di 380 gram dan kompatibel untuk PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android, dan juga iOS coy ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kayak tombol-tombol ini fungsinya itu untuk apa aja ya. Ini masuk dalam fitur lanjutannya. Yang pertama, ada tombol L1, ada tombol L2, ada juga kayak charger indikator di sini, terus juga ada home button, dan juga ada start button, terus ada turbo button cuy ya. Lalu juga ada PS4 touch panel, down and screen print. Nah, ini kalau misalnya kalian yang masih pakai stick PS4 kan ada kayak di joysticknya itu ada touchpad-nya. Nah, ini di sini pun juga dia ini tersedia ya. Lalu ada D-pad dan juga right joystick, plus juga ada macro button. Di belakangnya pun juga masih banyak tombol-tombol. Yang pertama dia ada tombol R2 button, ada L2 button. Lalu ada SR button nih. SR button tuh kayak ya bisa kalian customize juga di sini. Ada ML, ini nih yang tadi kemarin gue bahas agak sedikit ganggu. Ada M button ya. Ada MR button dan juga ML button. Lalu di atasnya ada charging Type-C port dan juga RGB light button di tengahnya nih. Oke, kompleks banget loh masalah pertombolannya cuy. Oke, si gamepad ini memiliki fitur yang ngebuat si gamepad itu rendah baterai karena dia ini memiliki yang namanya manual mode sleep dan juga reconnect nih. Nah, jadi kalau misalkan controller ini tidak beroperasi atau tidak aktif ya, controller ini akan memasuki mode sleep secara otomatis dalam waktu 10 menit nih. Kalau misalnya kita pengen nge-reconnect nih, cukup pencet aja nih tombol si Nemesis-nya ini. Tombol Nemesis-nya pencet, dia langsung otomatis nge-reconnect. So, jadi kalian harus khawatir lagi kayak ngebuka mode Bluetooth dan nge-connect-nya ulang. Cukup bagian Nemesis ini kalian pencet cuy. Oke, fitur lanjutan selanjutnya yang bakal gua bahas di sini yaitu adalah manual mode Android controllernya nih. Si mode Android controllernya ini karena ini sistemnya wireless ya, jadi dia bakalan agak susah untuk mendeteksinya apakah ini kontrolnya apa. Jadi tahap pertama tuh kalian pencet dulu tombol X ya dan plus home, X dan home kalian pencet secara berbarengan untuk nyalain si power controllernya. Dan di 3 LED-nya ini tuh akan berkedip dan menunggu untuk pairing nih. Lalu buka pengaturan Bluetooth ya pada perangkat Android kalian, lalu scan, lalu nanti langsung pilih aja si NIK GP400 untuk menghubungkan perangkat dengan si controllernya. Nah, nanti LED yang ketiganya ini akan tetap menyala setelah berhasil terhubung. Berarti LED ketiga itu adalah untuk kita connect ke dalam si Androidnya cuy. Nah, untuk reconnecting-nya pun gampang. Di saat kalian nanti disconnect, cukup pencet juga si tombol Nemesis-nya ini. Yang paling gue suka karena di sini gue adalah user iPhone. Dia ini sudah MFI cuy, controller untuk MFI. Jadi made for iPhone. Di saat kita menggunakan si gamepad ini ke iPad, Apple TV, iPhone, dia pun juga sudah support. Lalu gimana kita cara buat nge-connect-in ya? Pertama, kalian cukup tekan tombol B plus juga tambah home ya, dibarengin. Lalu untuk menyalakan power controllernya, LED 4-nya dia akan berkedip kayak gitu. Nah, nanti langsung buka aja pengaturan Bluetooth di iPhone kalian ataupun di perangkat iOS kalian. Nanti kalian langsung tinggal scan dan dia otomatis connect. Dia juga punya fitur reconnect ya. Kalau misalkan kalian mati tiba-tiba, kalian cukup dengan reconnect aja di tombol Nemesis-nya ini cuy. Oke, kenapa si device Apple itu harus MFI? Karena begini cuy, di saat kita mengkonekkan si gamepad ini ke dalam perangkatnya yang sesuai nih. Misalkan ya ini karena dia udah MFI, gue colokin langsung ke dalam si Apple TV.
Kita harus lagi yang namanya ngerubah kontrol-kontrolnya. Ya misalkan di sananya harusnya mencetnya X nih di dalam gamenya. Ya udah kita pencet X juga di sini. Misalkan mereka cukup pencet tombol mode, ya udah mode aja. Jadi kita nggak harus repot-repot lagi kayak ngerubah kontrolernya. MFX kan made for iPhone. Kita harus lagi untuk merubah kontroler si ini biar disesuaikan dengan si iPhone-nya, cuy. So, oke, lalu bagaimana saat kita pengen mengkonekkan si GP400 ini ke dalam si PC kita nih? Apa kontrolnya itu ikut otomatis? Tentu aja dia ini bakal ikut otomatis nih, cuy. Ya, nanti kan kalian akan disuruh memilih nih, apakah kalian cocok dengan yang X input ataupun yang D input. Nah, kalau secara otomatis dia bakal masuk ke dalam X input. Yang menurut gua dia udah kontrol yang udah paling perfect yang sudah disempurnain sama si Microsoft-nya. Nah, oke, lalu si kontroler ini pun juga support untuk di PS3 dan juga PS4. Nah, cara konekinnya pun juga gampang. Kalian di sini tinggal baca user manualnya, karena di sini gue pengen ngejelasinnya tuh terlalu panjang nanti sih videonya, cuy. Pokoknya user manualnya kompleks banget, lengkap banget. Caranya itu kayak gimana? Jangan sampai lah user manualnya ini. Ini pokoknya gini, cara ngekonekin ini misalkan kalau kalian pakai iOS dari sini tinggal ke mode gitu kan. Terus dari sini tinggal mencet lagi ke mode. Nah, seperti kayak gitu, cuy. Nah, karena ini sudah kompatibel dengan PS4, berarti ada beberapa fitur yang sangat maksimal nanti di saat kalian bermain di PS4-nya nih, cuy. Ya oke, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam experience saat gua menggunakan si gamepad ini untuk kebutuhan gua di berbagai platform, device dan yang lain-lainnya, cuy. Jadi menurut gua ini gimana ya, ini 300.000 tapi kita kompleks banget, cuy. Gua juga di sini penggunaannya hanya untuk PC dan juga untuk iOS gua gitu, untuk perangkat iOS gua nih, iPhone, iPad, juga Apple TV. Menurut gue ini sudah terlalu murah banget sih, cuy. Gamepad 300.000, fitur sebanyak ini, menurut gua ya udah sih, tinggal masalah durability-nya aja nih, kuatnya sampai berapa tahun atau berapa bulan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa di atas 1 tahun, berarti ini sudah sangat-sangat murah. Jarang banget lah ada suatu gamepad yang bisa bertahan, kita pakai setiap hari bertahan 1 tahun, jarang banget. Dengan harga 300.000 punya fitur segudang ini, yang manual, user manualnya pun juga sepanjang ini, cuy. Iya, untuk ukuran gamepad sekompleks ini udah murah parah sih menurut gua. Kalian langsung check out, kalian pun mau pakai device apapun juga udah bisa semua. Yang paling gue suka dari si gamepad ini tuh ya experience di saat gue bermain ya. Vibrationnya aman, terus juga handlingnya pun juga cocok banget. Jangan masalah koneksinya aja, di saat gue terlalu jauh ya harus agak sedikit dideketin aja deh, cuy. Dan juga yang udah pasti sih ya mode wirelessnya ini, yang menurut gue ini kepake banget di saat gue lagi pengen sekedar berbahan aja di depan PC gue tanpa harus pakai keyboard mouse, ini pun juga sudah oke. Belum lagi dengan desainnya ini yang kalau misalnya kita nggak pakai cukup pajang seperti ini sambil colokin sambil ngecas terus standby. Ini bakal ngebuat ruangan game kalian lebih estetik sih, cuy. Nah, oke, bisa aja untuk review dari gue ya. Mohon maaf banget kalau misalkan di sini memang kurang kompleks karena ya banyak banget sih fiturnya ya. Jadi lebih baik kalian baca ini si user manual. Yang udah pasti sih ini nih gamepad, wah the best banget lah. Cocok banget, langsung kalian check out aja si gamepad ini. Oke, bisa aja untuk video dari gue. Jangan lupa ya kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itu saya Budi Budiman. See you next video. Bye bye.